Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar di channel YouTube Belajar Bisa. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal keseimbangan benda tegar tentang tangga tergelincir. Materi ini ada di kelas 11 SMA ya. Kita lihat soal yang pertama. Sebuah tangga AB homogen, panjangnya 4 meter dan beratnya 300 Newton. Tangga tersebut bersandar dengan ujung B pada dinding vertikal yang licin. Sudut antara tangga dan lantai horizontal sebesar 60 derajat. Tangga dalam keadaan tepat akan bergerak. Tentukan gaya normal pada kedua ujung tangga. Kita perhatikan gambar dari soal ini ya. Ini di dindingnya licin, kemudian pada lantainya kasar. Ada baiknya kita gambarkan diagram gaya pada soal ini ya. Ada batang, kemudian disandarkan pada dinding yang licin, kemudian lantainya kasar, berarti kita bisa menuliskan ada gaya normal di situ, NA, kemudian ada gaya berat batang, ya, ini berada di pusat batang, ya, kemudian ada gaya normal di titik B, ya, yang arahnya ke kiri tegak lurus terhadap dinding. Yang gaya normal di lantai tadi tegak lurus terhadap lantai, kemudian ada lagi gaya gesek ya. Gaya gesek ini yang arahnya menuju berlawanan dengan arah tangga yang akan bergerak. Kemudian ada sudutnya 60 derajat. Kita tuliskan besaran yang diketahui. L tangganya 4 meter, kemudian W tangganya sama dengan 300 Newton, kemudian tetanya sebesar 60 derajat. Yang ditanya adalah gaya normal pada kedua ujung tangga NA dan NB. Nah, kita langsung selesaikan ya. Untuk mencari gaya normal pada kedua ujung tangga tersebut, kita perlu mengingat hukum ke-1 Newton ya, tentang kelebaman, hukum kelebaman. Sigma Fx kita tuliskan per sumbu ya. Ini sigma Fx-nya yang arah pada sumbu X itu sama dengan 0 pada posisi setimbang ya. Kemudian Fx itu apa saja? Yang arahnya ke kanan adalah Fg ya. Kemudian yang arah ke kiri NB ini kebetulan dindingnya dari arah ke kanan ya, itu bisa juga dindingnya di sebelah kiri. Berarti kalau di sebelah kiri NB-nya yang bertanda positif. Ini kebetulan dia ngarahnya ke kanan ya. Dindingnya disandarkan pada dinding kanan, berarti Fg-nya kita perhatikan tandanya saja. Kalau arah ke sumbu X positif, berarti kita tuliskan dari Fg ya, kurang NB sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan, NB-nya sama dengan Fg. Berarti NB tersebut adalah mu dikali Na. Nah, ini perlu kita mencari Na di sini ya. Nah, Na itu ada di mana? Na itu ada pada sumbu Y. Jadi kita lanjutkan. Sigma Fy sama dengan 0. Kita tuliskan di sumbu Y tersebut ada gaya normal di titik A dikurangi dengan berat tangga ya, sama dengan 0. Berarti Na itu sama dengan berat tangga. Atau Na berat tangga 300, berarti Na-nya sebesar 300 Newton. Kita lanjutkan untuk mencari mu ya. Untuk mencari mu yang ini tadi ya, untuk mendapatkan nilai NB. Untuk mencari mu,
itu kita bisa menggunakan hukum ke-1 Newton untuk pada torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Itu porusnya kita tuliskan di titik A di sini ya. Berarti yang di titik A ini bernilai 0. Berarti kita juga harus mengingat bahwa gaya tersebut adalah tegak lurus terhadap lengannya ya. Berarti W tangga ya, W tangga yang ini ya, itu kebetulan sudutnya ada, berarti kita tuliskan kali L W tangga dikali cos 60 derajat, kemudian dikurang NB ya, NB karena arah dari putarannya. Nah, ini boleh yang NB-nya positif, yang W-nya negatif boleh, asal kita konsisten ya. Dikurang NB dikali LB sin 60 derajat. Kenapa yang ini sin? Ya, karena kita langsung ingin menggunakan yang tegak lurusnya ya. Tegak lurusnya itu adalah OB. Lengannya ya OB. Kita pakai OB saja supaya lebih mudah. Nah, OB. LB dikali sin 60 derajat ya. Kalau kita ingin mengambil yang cos, berarti kita ngambilnya yang di sumbu X ya, sama dengan 0. W tangga dikalikan L. W tangga dikali cos 60 derajat dikurang dengan W mu dikali W tangga dikali LB sin 60 derajat ya, sama dengan 0. Kemudian lihat di situ ya, W tangganya di kiri kanan ada semua ya, berarti bisa kita hilangkan. Berarti L W tangga itu adalah setengah dari panjang LB-nya dikalikan dengan cos 60 ya, sama dengan mu dikali LB ya, sin 60 derajat. Mu-nya itu sama dengan ini ya. Ini kan mu yang kita cari, berarti ini kita pindah ruas ya, berarti setengah LB kali cos 60 derajat dibagi LB sin 60 derajat. Berarti ini setengah, berarti 1/2 ya. Kalau ini supaya ini menjadi 1, berarti sama-sama dikalikan 2. Dikali tan 60 derajat ini karena cos per sin dapatnya. Iya. Cos per sin ya, dapatnya berarti itu adalah 1/tan sama dengan, nah kita cari ya, tan dari 60 derajat itu besarnya adalah akar 3. Nah, berarti setengah akar atau 1/2 akar 3, atau kita carikan selesaikan dengan akar sekawan, dapatnya adalah 1/6 akar 3. Itu bisa juga dengan menggunakan menamakan masukkan nilai mu tadi ke dalam persamaan sebelumnya, NB sama dengan mu dikali NA. NB-nya kita peroleh adalah 50 akar 3 Newton, sehingga kita bisa tuliskan bahwa NA dan NB masing-masing adalah 300 Newton dan 500 akar 3 Newton. Nah, ingat juga ya, ini bisa kita langsungkan masuk ke nilainya langsung juga boleh. Berarti cos 60 ya, dan sin 60, nanti kita masukkan langsung nilainya juga bisa ketemu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan soal nomor 2. Sebuah tangga bersandar pada tembok yang licin memiliki panjang 5 meter dan berat 20 Newton. Jika ujung bawah tangga berada di lantai pada jarak 4 meter dari tembok seperti tampak pada gambar, tentukan besar koefisien gesekan tangga dengan lantai ketika tangga tepat tergelincir. Nah, ini gambarnya ada di sebelah kiri ya. Kita uraikan dulu gaya-gaya yang ada pada soal ini ya. Pada sumbu X ya, itu ada FG ya, kemudian pada titik B-nya ada NB, kemudian pada sumbu Y-nya ada NA dan berlawanan arah dengan W tangga ya.
Kemudian diketahui panjang dari AB atau panjang dari tangganya adalah 5 meter. Kemudian berat dari tangganya ada 20 Newton. Kemudian panjang OA yang ini ya, itu adalah 4 meter. Ditanya adalah koefisien gesekan atau mu. Kita langsung jawab ya. Seperti tadi kita uraikan gayanya, kemudian kita gunakan hukum ke 1 Newton. Sigma Fx sama dengan 0, kemudian kita uraikan gaya yang ada di sumbu X ya, ada NB, kemudian ada Fg yang arahnya berlawanan. Ya, berarti NB dikurang Fg sama dengan 0, kemudian kita pindah ruaskan Fg-nya. Berarti NB sama dengan Fg, NB itu adalah mu dikali Na. Nanti mu-nya bisa kita gunakan rumusnya, berarti mu sama dengan NB per Na. Ini juga bisa digunakan rumusnya nanti kalau sudah kita menemukan berapa NB dan berapa Na. Kemudian pada sumbu Y-nya sigma Y sama dengan 0. Sigma Y di situ ada Na yang arahnya ke sumbu Y positif. Kemudian W tangga itu arahnya ke bawah negatif ya. Berarti dikurang sehingga Na sama dengan W tangga. Na adalah W tangga tadi adalah 20, berarti Na-nya adalah sebesar 20 Newton. Kemudian, ini sudah jelas ya, ini menggunakan Pitagoras. Jika OA itu sama dengan 4 meter, AB-nya sama dengan 5 meter, berarti sudah jelas OB-nya itu adalah 3 meter. Nah, kita bisa mengambil nilai-nilai sudutnya dengan menggunakan persamaan ini ya. Untuk cos theta itu kan sisi samping ya dibagi dengan sisi miring, berarti X dibagi dengan R itu berarti 4/5. Kemudian untuk sin-nya Y per R atau 3/5, dan tan-nya adalah Y dibagi E dengan X ya. Y ini yang dia ada di sumbu X ya. Berarti panjang OB dibagi dengan panjang OA, berarti 3/4 ini. Langsung kita masukkan dengan menggunakan persamaan. Ini kita ambil dari persamaan terakhir yang sudah kita dapatkan dari soal nomor 1 tadi ya. Mu sama dengan 1/2 tan theta. Nah, kita masukkan saja. Berarti sama dengan 1/2 tan theta. Tadi ada 3/4, berarti sama dengan 1/6 ya, per 4. Berarti mu-nya sama dengan 4/6 atau sama dengan 2/3. Ini untuk nilai mu-nya, 2/3. Atau kalau kita bagi, ini hasilnya ada 0,67. Inilah besar koefisien gesekan tangga dengan lantai ketika tangga tepat akan tergelincir ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, cukup jelas untuk soal nomor 2 ini. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Seseorang naik tangga homogen yang disandarkan pada dinding vertikal licin dengan sudut kemiringan tertentu seperti tampak pada gambar. Berat tangga 300 Newton dan berat orang 700 Newton. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter sesaat sebelum tangga itu tergelincir, maka koefisien gesekan antara lantai dan tangga adalah A 0,14, B 0,43, C 0,49, D 0,50, E 0,85 ya. Sama seperti pada soal-soal sebelumnya, kita uraikan dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y-nya ini. Di sumbu X-nya ada NB ya, arah positif, sumbu X positif, kemudian ada Fg kayak gesekan pada sumbu negatif. Kemudian di sumbu Y-nya ada pada arah Y positifnya Na, kemudian arah Y negatifnya ada WT, W tangga, dan W orang ya. Diketahui, kita tuliskan ya, W orangnya ada 700, WT-nya 300 Newton. Ditanya mu-nya berapa. Kemudian untuk menjawabnya seperti tadi ya, kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui. Kemudian kita gunakan hukum ke 1 Newton. Sigma Fy sama dengan 0. Kita tulis ya sigma Fy ya. Y-nya di sumbu Y-nya berarti ada
min W0 dikurang WT ditambah NA sama dengan 0 ya, sehingga NA nya sama dengan W0 tambah WT itu sama dengan 700 tambah 300, NA nya adalah sebesar 1000 Newton. Kemudian yang pada sumbu X ya, dituliskan sigma Fx nya sama dengan 0. Pada sumbu X nya tadi ada NB dan G ya, NB nya arah ke sumbu positif ya, kemudian dijumlahkan dengan, karena Fg nya itu gaya gesekannya berlawanan arah dengan NB, berarti dia tanda negatif, berarti NB dikurang Fg sama dengan 0, sehingga NB nya sama dengan Fg. Ini nanti bisa kita gunakan bisa untuk mencari nilai mu ya. Kemudian kita lanjutkan ya untuk menemukan berapa mu itu, berapa NB, kita gunakan kesetimbangan rotasi ya. Sigma tau sama dengan 0, ini kita tuliskan ya arah rotasinya. Apabila dia berlawanan arah dengan jarum jam maka nilainya positif, kemudian searah berarti nilainya nanti negatif ya. Berarti min LB ini ya, kalau kita lihat min LB ya dikalikan dengan NB ditambah dengan L0. L0 ini adalah lengan orang ya, kemudian dikali dengan W. W ini adalah berat orang ditambah dengan L tangga ya, L tangga dikali dengan W tangga sama dengan 0 ya. Kita ingat kembali bahwa gaya itu tegak lurus terhadap R atau L ya, itu pada torsi. Kita masukkan saja angkanya ya. LB itu sudah ada tadi ya, LB itu panjang. Ini ya, karena dia tegak lurus terhadap NB, berarti nanti LB-nya adalah 4. Kemudian yang L0 ini belum ketemu. Kita cari dulu untuk mencari yang kita ambilkan itu harus L orangnya itu kita ambilkan yang tegak lurus di sini ya. Di sini berarti orangnya di sini ya, yang di sini berapa ya? Ke sini. Nah, ini ya untuk L0-nya. Nah, berapa yang kita temukan ya? Nah, untuk mencarinya itu kita tahu tadi bahwa orang tersebut naik di atas tangganya sejauh 3 meter. Ini sudah 3 meter. Berarti L0-nya yang kita cari. Nah, kita bisa menggunakan rumus cos ya. Cos theta yang di sini ya sama dengan OA per AB ya. Berarti OA yang ini ya, nanti O yang orang ya, bagi dengan AB itu sama dengan 3/4. Nah L0 ya, L orangnya itu belum ketemu ya, belum ketemu, berarti kita cari terlebih dahulu ini ya. Berarti ini sudah ada 3 tadi ya, kita bagi 3, berarti 3/5 sama dengan L0. Ini lengan orang tadi ya, yang di sini ya. Kita bagi dengan berapa orang tersebut sudah naik tangga, ini sebagai R ya. Sisi miringnya itu 3, berarti nilai L0 adalah 9/5 atau 1,8 meter ini ya. Kemudian untuk yang mencari L tangga itu surganya sama ya. Walaupun nanti sudah kita lihat ini pasti nilainya 1,5, karena ini berada di tengah-tengah tangga. Berarti nanti untuk pada sumbu X-nya juga nilainya setengah dari 3, berarti 1,5. Tapi kita bisa gunakan cara yang sama untuk mencari LW dengan menggunakan rumus seperti L0 menggunakan rumus theta ya. 3/5 nilai sudut theta-nya 3/5 itu LW per 2,5. Berarti LW-nya sama dengan 7,5 dibagi 5, nilainya adalah 1,5. Ini yang benar ya. Berarti untuk kasus yang sama ini bisa kita gunakan untuk, berarti adalah setengah dari berapa jarak antara dinding terhadap tangga, ujung tangga yang bersentuhan dengan lantai itulah adalah lengan untuk tangganya ya. Kita masukkan ke sini, berarti min 4 NB ditambah dengan 1,8 kali ini orang tadi 700 ditambah 1,5 ya lengan untuk tangga
dikalikan dengan 300 itu adalah berat tangga sama dengan 0. Kemudian NB-nya min 4 NB ditambahkan ini kita kalikan ya, dapatnya adalah 1260, kemudian 1 kali 300 dapatnya 450 sama dengan 0. Kemudian NB-nya sama dengan ini kita pindah ruaskan, berarti sama menjadi positif ya, 1260 ditambah 450 dibagi dengan 4 itu 1710 dibagi 4 dapatnya 427,5 Newton. Ini dapatnya NB. Kita gunakan rumus yang tadi ya, rumus yang ini ya. Berarti mu itu adalah NB dibagi NA, berarti 427,5 dibagi 1000 dapatnya adalah 0,4275. Atau kalau kita lihat dari jawabannya itu adalah 0,43, jawabannya adalah B. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal nomor 3 ini ya. Jalannya cukup panjang, ini kalau kita perhatikan dengan cara seksama ini insya Allah bisa mudah ya untuk dikerjakan. Oke, kita lihat soal yang terakhir ya. Sebuah tangga yang memiliki panjang 5 meter dan berat 200 Newton bersandar pada dinding yang licin dan kaki tangga berjarak 4 meter dari dinding. Bila tukang bangun yang memiliki berat 100 Newton tersebut berdiri pada tangga 1 meter dari kaki tangga seperti tampak pada gambar. Gaya normal yang dialami kaki tangga adalah, yang ditanyakan hanya gaya normal saja. Pilihan jawabannya adalah A 50 Newton, B 100 Newton, C 150 Newton, D 200 Newton, E 300 Newton. Kita jawab dengan cara yang sama ya, kita uraikan gaya-gayanya pada sum X pundu Y ya. Tapi yang ditanya adalah gaya normal yang dialami kaki tangga saja ya. Berarti kalau kita lihat dari ini, dari diagramnya, berarti yang ditanyakan hanya NA ini saja ya. Berarti kita anggap di sumbu Y saja. Supaya bisa dengan 0, untuk sumbu Y ini ada 3 gaya bekerja ya. WT ditambah W0 yang arahnya ke terbalik ini ya. Ini min WT, ini min W0, ini ditambah ya sama dengan 0. Nah, baru kemudian kita pindah ruaskan yang min WT min W0 itu berarti NA sama dengan WT tambah W0. Berarti WT-nya ada 200, W0-nya ada 100. Jadi kita jumlahkan. Jadi NA-nya itu adalah 300. Jadi gaya normal yang dialami kaki tangga itu adalah sebesar 300 Newton. Jawabannya adalah A. Oke ya, itu untuk pembahasan soal terkait tentang keseimbangan benda tegar pada tangga tergelincir. Mudah-mudahan dari 4 soal ini bisa menambah wawasan untuk kita semua dalam menyelesaikan soal-soal pada keseimbangan benda tegar, khususnya pada tangga tepat akan tergelincir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada perbedaan jawaban atau ada yang ditanyakan, silakan diberikan komentar pada kolom chat. Sekian, terima kasih. Silakan tunggu video selanjutnya ya untuk masalah yang lainnya. Apabila video ini bermanfaat untuk Anda semua, silakan di like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.